untuk buat Christmas cantata konsernya. Satu ketika Pak Pendeta di Vancouver, dia merasa susah karena kekurangan uang. Jadi pada waktu dia membuat karcis masuk, tiket masuk, tapi dia dalam Amerika ada beberapa cara untuk menghasilkan uang walaupun tidak menjual tiketnya. Kalau kita buat acara Christmas cantata, sebanyak orang menunggu, mengantri panjang. Kalau kursinya sudah penuh, masih ada banyak, disuruh pulang. Pada waktu saya datang ke The Empire State Building di New York, di situ sudah banyak orang ada mengantri, tapi ada yang satu jalur tidak akan menunggu karena mereka sudah dapat ide yang baru. Kalau mereka membayar agak lebih, ini adalah jalur ekspres. Jadi tidak perlu mengantri, langsung naik. Kalau menunggu di antri butuh 2-3 jam untuk menunggu. Tapi kalau seseorang yang kasih uang lebih, tidak perlu menunggu 2-3 jam, langsung naik. Kami dapat ide daripadanya. Kami membuat tiket untuk tiket pesan. Kalau memesan tiket dulu, membayar sedikit, tidak perlu mengantri di luar, datang dan langsung masuk, itu bisa. Kami membentukkan sistem seperti begitu, dan itu melakukan di kota Vancouver terlebih dahulu. Jadi jemaat-jemaat kami di Vancouver, sambil mereka mempromosi Christmas cantata, dan seorang saudari dia kasih kabar ini kepada pemilik bisnis untuk Christmas cantata, dan dia kaget. Oh, kenapa Anda pesan tiket ini untuk dapat uang? Atau kurang? Dan akhirnya kita bisa melihat yang pemilik bisnis sudah pernah datang ke cantata tahun yang lalu. Kata dia, oh, kalau ada yang pesan tiket dulu, atau masih ada banyak orang yang tidak bisa datang, masuk, harus keluar kan, apakah harus dapat uang? Dan saudari bilang, kami dapat uang untuk pesan tiket, bukan cari uang, tetapi kami masih ada kekurangan uang untuk sewa tempat, acara, sama tenaga-tenaga. Jadi berapa biayanya itu, kata dia. Kemungkinan itu kira-kira sekitar 50,000 atau 60,000 dolar AS untuk sewa tempat. Jadi kalau dia katanya, kalau saya membayar itu, uang itu, kalau saya membayar semua uang itu, apakah Anda tidak akan jual tiket itu? Ya, walaupun kami jual tiket, tidak akan menghasilkan 50 atau 60,000 dolar kan? Jadi saudari ini kabar ke pendeta di Vancouver, iya benar, okey, baik. Jadi pemilik bisnis itu membayar semua orang, semua uang untuk kebutuhan. Jadi mereka bisa melakukan Christmas cantata di Vancouver. Karena dia sudah pernah menonton Christmas cantata tahun lalu, mendapat banyak berkah dan dapat keselamatan. Tetapi oleh karena sebanyak orang telah datang, kami masih kurang tahu tentang dia. Dia adalah seorang keturunan Cina, dan dia berkata, oh, firman yang disampaikan daripadanya dan musik-musik itu adalah baik sekali, yang menarik sekali, itu yang acara yang indah sekali. Di sini ada banyak orang-orang Cina tinggal di sana. Semua orang harus datang, harus dengar firman. Ini mereka semua adalah orang-orang yang miskin. Kalau kamu dapat tiket, cari orang-orang miskin tidak bisa datang. Jadi dia menyentuh hati dan dia membayar semua uang kebutuhan. Dan dengan ini kami sudah melakukan data di sana. Jadi seperti begitu kalian, Tuhan Allah tetap tinggal di tengah hati kita dan bekerja di dalamnya kita dan memberikan anugerah kepada kita.
pada waktu kita menyambung hati kepada Tuhan, ya benar sekali, Tuhan Yesus telah menghancurkan semua hambatan, halangan dengan kita kepada Tuhan, dan biar kita bisa berani datang kepada Tuhan. Itu sudah terjadi oleh karena pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Tapi apa masalahnya Mephiboset? Karena dia sombong hatinya, dia menerima janji diberitakan oleh Daud. Ya, walaupun Mephiboset berbuat salah atau berdosa, memang bisa, tetapi Daud tidak sama sekali bisa membuang dia karena sudah ada janji Daud sama Yonatan. Tetapi Mephiboset dia tidak percaya kepada perjanjian di antara Daud sama Yonatan, tetapi dia selalu usahakan menjadi dianggap baik, oke, di depan Daud. Nah, kalau kita melihat kehidupan sejarah Daud tidak sama sekali pernah melakukan jahat kepada keluarga Saul. Bagaimanapun dia hidup, apa dia berbuat, makna apa dia hidup, apa saja begitu. Tetapi Daud tidak sama sekali mengingini atau mengusahakan membunuh atau mengutuk mereka, tetapi tetap memberi anugerah kepadanya. Kalau semua keturunan dari Saul sudah tahu tentang hati Daud, pasti mereka datang kepada Daud, sujud menyembah kepadanya, dan dapat anugerah daripadanya. Kalau Mephiboset mengetahui tentang hati Daud lebih mendalam, pasti dia bisa hidup jauh lebih bahagia daripadanya. Seperti kita beritakan Injil kepadanya, kepada orang-orang yang lain, Mephiboset sudah mempunyai kesempatan. Dia bisa hidup bahagia dalam janji dari Yonatan, dan bagaimana Daud mengatakan berjanji kepada Mephiboset, dengan itu dia bisa berbahagia di dalamnya. Tetapi Mephiboset dia tidak terima perjanjian itu, tetapi dia sendiri mengusahakan dibenarkan diri, diaku dengan baik-baik. Jadi dia merasa menjadi lebih susah. Bagaimana kehidupanmu sendirian? Apakah Anda terikat perbuatan diri dengan pikiran-pikiran sendiri, dan pada waktu Anda datang kepada Tuhan merasa takut? Kalau Anda datang kepada Tuhan merasa takut, khawatir karena masih ada kekurangan dan kejahatan. Tapi kita sudah mempunyai gambar manusia, tetapi melainkan itu, kita sudah mempunyai gambar Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa Yesus. Jadi di mana kita pergi, apa saja kita ketemu, Tuhan telah memberi orang-orang yang kuat, kita bisa menang daripada semua segalanya. Kita bisa minum, makan bersama dengan Yesus, dan Tuhan telah menggenapkan semua segala persyaratan bisa hidup berani sama Tuhan. Walaupun saya beritakan firman malam hari ini, tetapi hatiku dulu sama seperti Mephiboset. Tuhan Allah telah melakukan semua segalanya untuk aku. Aku sudah lama sekali tahu itu, tetapi dalam hatiku sudah mempunyai hati, sudah lama sekali. Tanpa sadar, saya sudah mempunyai hati seperti Mephiboset. Aku usahakan melakukan sesuatu baik, datang kepada Tuhan untuk diakui benar dan diberkati. Oleh karena itu, kata Tuhan kepada kita, pada waktu Anda mau ikut padaku, harus menyerahkan diri. Kenapa? Tuhan Yesus telah berbuat sesuatu terbaik kepada kita, biar kita telah bisa datang kepada Tuhan dengan baik-baik. Tetapi, jadi, dengan perlindungan Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Yesus, dan oleh karena dia sudah berbuat semua segala untuk kita, jadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan baik-baik.
Ya kan? Semoga kita semua bisa percaya dan datang kepada Tuhan dengan keberanian. Mari kita berdoa dan selesai khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami syukur padamu Tuhan. Tuhan, melalui Mephibosheth, kami bisa melihat hati kita sendiri. Daud telah menerima Mephibosheth, tetapi Mephibosheth masih belum terima hatinya Daud. Jadi dia mempersiapkan untuk berbuat sesuatu yang baik kepadanya sendiri. Jadi dia tidak bisa menyatukan hati sama Daud, dan dia tidak sama bisa hidup berani di depan Tuhan. Dan kami mengaku kepadamu Tuhan, itu gambar sama dengan kami. Tolong membantu kami, biar kami mengosongkan hati kami, biar kami bisa datang kepadamu dengan gambarnya Yesus Kristus. Tolong membiarkan kami datang, tolong memimpin aku dan kami semua bisa datang kepadamu Tuhan dengan gambar Yesus dan kekuatan Yesus, anugerah Yesus, biar dia. Dan dengan ini kami semoga harapkan, dengan itu kami datang kepadamu Tuhan, dan pada waktu kami membawa gambar Yesus kepadamu, tidak ada hambatan, tidak ada penghalangan, dan sudah penuh kasih karunia kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong memberi hikmat kepadamu, biar kami tidak akan mengingat kembali tentang perbuatan kami sendiri, tetapi biar kami bisa ingat apa Tuhan Yesus telah berbuat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini, dan untuk sampai besok kami akan ketemu lagi dengar firman satu sesi lagi. Tolong membuka hati kami biar firman-Mu akan menguasai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.